Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan musyawarah masyarakat desa atau MMD di Desa Timbul Harjo, Sewon, Bantul secara online. Pada kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berharap peran serta Bapak Ibu untuk memberikan komentar, saran maupun pendapat atas masalah gizi yang telah kami temukan di Desa Timbul Harjo. PKL PIGM dan PGM ini seharusnya dilakukan secara langsung di Desa Timbul Harjo selama 1 bulan. Namun, berkaitan dengan adanya peningkatan penyebaran dan penularan virus corona atau COVID-19, maka PKL PIGM dan PGM dialihkan secara online. Sebelumnya, kami telah melakukan pengumpulan data dasar perencanaan program gizi atau PPG di Desa Timbul Harjo pada tanggal 16 sampai 21 Desember 2019. Selanjutnya, untuk penugasan PKL via online ini berasal dari studi referensi, hasil pengumpulan data dasar, dan sumber lainnya, serta studi kasus. Untuk pengumpulan penugasan, nantinya mahasiswa mengirimkan hasil kepada pembimbing secara online, yaitu via email, WA, atau media lainnya. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu masalah gizi yang ada di Desa Timbul Harjo. Dari pengumpulan data dasar yang telah kami lakukan, masalah gizi di Desa Timbul Harjo terbagi menjadi 2, yaitu masalah gizi pada balita dan masalah gizi pada ibu hamil. Untuk masalah gizi pada balita terbagi menjadi 8 kasus. Yang pertama, balita sangat pendek berdasarkan indeks panjang badan menurut umur itu sebesar 7,6%. Yang kedua, balita gizi buruk berdasarkan indeks berat badan menurut umur sebesar 2,9%. Yang ketiga, balita kurus berdasarkan indeks IMT menurut umur sebesar 8,7%. Yang keempat, balita tidak mendapatkan ASI eksklusif sebesar 13,3%. Yang kelima, balita kekurangan asupan energi sebesar 49,5%. Yang keenam, balita kekurangan asupan karbohidrat sebesar 65,7%. Yang ketujuh, balita kekurangan asupan protein sebesar 5,7%, dan yang ke-8, balita kekurangan asupan lemak sebesar 45,7%. Selanjutnya, masalah gizi pada ibu hamil. Masalah gizi pada ibu hamil terbagi menjadi 10 kasus. Pertama, kasus kehamilan yang beresiko tinggi sebesar 47,5%. Kedua, status gizi ibu hamil dengan KEK sebesar 12,5%. Ketiga, ibu hamil yang mengalami anemia sebesar 10%. Keempat, ibu hamil kekurangan asupan energi sebesar 90%. Kelima, ibu hamil kekurangan asupan karbohidrat sebesar 92,5%. Keenam, ibu hamil kekurangan asupan protein sebesar 75%. Ketujuh, ibu hamil kekurangan asupan lemak sebesar 57,5%. Kedelapan, ibu hamil kekurangan asupan Fe sebesar 100%. Kesembilan, ibu hamil kekurangan asupan vitamin C sebesar 65%. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, ibu hamil kekurangan asupan kalsium sebesar 95%. Kemudian, dari masalah gizi yang ada, kami telah merencanakan beberapa kegiatan untuk membantu mengurangi masalah gizi yang terjadi di Desa Timbul Harjo. Rencana kegiatan ini terdiri atas 14 kegiatan. Pertama, musyawarah masyarakat desa atau MMD. Sasarannya, kepala desa Timbul Harjo, para dukuh, para kader posyandu, dan ahli gizi atau nutrisionis Puskesmas Sewon 1. Kedua, advokasi dalam pembuatan PMT balita berbasis bahan pangan lokal. Sasarannya kepala desa Timbul Harjo dan para dukuh. Ketiga, promosi kesehatan tentang gizi seimbang. Sasarannya yaitu para kader posyandu. Keempat, promosi kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Sasarannya yaitu masyarakat desa Timbul Harjo. Selanjutnya, yang kelima, ada promosi gizi dan kesehatan tentang isi piring pada ibu balita. Sasarannya ibu balita. Keenam, sosialisasi dan penyuluhan tentang stunting pada balita. Sasarannya ibu hamil dan ibu balita. Ketujuh, promosi gizi dan kesehatan tentang MPASI pada ibu balita. Sasarannya ibu balita. Kedelapan, pendidikan dan pelatihan pembuatan PMT balita berbasis bahan pangan lokal. Sasarannya kader posyandu.
Lalu yang ke-9, ada pemberdayaan kader dalam pembuatan PMT balita berbasis bahan pangan lokal, sasarannya kader posyandu. Yang ke-10, ada promosi kesehatan dan gizi tentang 1000 HPK, sasarannya para wanita usia dini, ibu hamil, dan ibu balita. Yang ke-11, ada promosi kesehatan tentang gizi seimbang pada ibu hamil, sasarannya para ibu hamil. Yang ke-12, ada promosi kesehatan anemia bagi ibu hamil, sasarannya para ibu hamil. Dan yang ke-13, ada promosi kesehatan dan gizi tentang ASI eksklusif, sasarannya ibu menyusui. Dan yang ke-14, ada asuhan dan intervensi gizi pada keluarga binaan, sasarannya ibu hamil atau balita. Semua kegiatan ini menggunakan media, materi PPT, dan audio. Baiklah Bapak Ibu, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai Musyawarah Masyarakat Desa atau MMD. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini kami memiliki banyak kekurangan. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari COVID-19 ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.